balik lagi sama aku Ami di channel Loli Meindo. Ini nih, Ami mau kasih tahu kamu sesuatu. Tuh, siapa aja coba yang request ini? Apa kamu salah satunya? Banyak banget yang request anime isekai atau anime yang karakter utamanya ditransfer ke dunia lain. Makanya di video kali ini Ami buatin listnya buat kamu. Tapi karena banyak banget anime dengan karakter utama ditransfer ke dunia lain, jadi mungkin Ami akan bagi list anime ini jadi beberapa part video. Daripada kelamaan, mending kita masuk ke list pertamanya aja yuk. Back Arrow. Anime ini berlatar di sebuah daratan bernama Lingelin, di mana tempat ini dikelilingi oleh sebuah dinding. Menurut legenda di anime ini, dinding tersebut dibuat untuk melindungi dan menjaga daratan Lingelin. Dinding tersebut juga dianggap sebagai dewa. Di daratan Lingelin ada dua negara bernama Republik Ruto dan Kekaisaran Deka. Kedua negara ini memiliki perbedaan yang mencolok dan saling memperebutkan benda yang turun dari langit. Suatu hari, pria misterius bernama Back Arrow muncul di desa bernama Esha yang berada di dekat dinding Lingelin. Ketika sampai di desa tersebut, Arrow kehilangan ingatan dan ia hanya mampu mengingat bahwa dirinya berasal dari luar dinding. Bertekad agar bisa mengembalikan ingatannya, Arrow memilih pergi keluar dinding dan harus terlibat dengan banyak pertempuran melawan kerajaan. Gimana ya kelanjutan anime ini? Tonton ya, seru banget soalnya. King no Guardian. Donghua ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Lu Shuyin yang memiliki kehidupan miskin. Ia merupakan pemain terbaik dalam game online. Tidak ada orang yang mengenal dirinya selain teman sekelasnya yang bernama Lu Lian. Suatu hari, Lu Shuyin menerima sebuah mobil misterius dari Lu Lian. Dan saat itu juga, Lu Lian diculik sebelum menjelaskan maksud mobil itu kepada Lu Shuyin. Untuk menyelamatkan Lu Lian, Shuyin pun berusaha untuk mencari cara untuk dapat mengaktifkan perangkat tersebut, yang akhirnya membuat Shuyin dapat masuk ke sebuah permainan dunia virtual. Kalau kalian suka banget sama Donghua, wajib banget sih buat nonton anime satu ini. Overlord. Game virtual reality yang cukup populer bernama Yggdrasil akan mengakhiri perjalanannya. Meski begitu, Momonga, seorang penyihir yang kuat dan merupakan master dari guild gelap bernama Ants All Gone, memutuskan untuk menghabiskan waktunya di dalam permainan tersebut sebelum servernya tutup. Namun yang mengejutkan, meski sudah mencapai jam penutupan servernya, Momonga masih sepenuhnya sadar sebagai karakter yang dimainkannya. Bukan cuma itu, terlihat juga karakter yang bukan merupakan pemain mengembangkan kepribadiannya masing-masing. Dengan situasi yang tidak masuk akal, Momonga pun memerintahkan para pelayannya untuk menyelidiki kasus dan mengendalikan dunia baru ini. Mereka pun mencari tahu penyebab hal ini bisa terjadi dan mungkin saja ada orang lain yang mengalami kesulitan yang sama. Hanyo no Yashahime. Kamu masih ingat sama anime Inuyasha kan? Terus ingat juga kakak Inuyasha yaitu Sesshomaru. Nah, anime ini menceritakan anak-anak perempuan Sesshomaru dan Inuyasha yang berangkat dalam perjalanan melintasi waktu. Pada era feodal Jepang, Towa dan Setsuna terpisah satu sama lain saat kebakaran hutan terjadi. Ketika Towa putus asa mencari adik perempuannya, ia mengembara ke dalam terowongan misterius yang mengirimnya ke Jepang di era kini. 10 tahun kemudian, terowongan yang menghubungkan kedua era telah dibuka kembali. Tapi hal ini mengejutkan Towa karena Setsuna tampaknya telah kehilangan semua ingatan tentang kakak perempuannya itu. Bersama dengan Moroha, putri Inuyasha dan Kagome, ketiga anak muda ini pun melakukan perjalanan antara dua era untuk mendapatkan kembali masa lalu mereka yang telah hilang. Kalau kalian suka anime Inuyasha, nonton juga ya anime ini. Nobunaga Concerto.
Kalau anime ini sih entah kembali ke masa lalu atau pindah ke dunia yang berbeda, tapi intinya keduanya punya alur cerita yang sama. Soalnya karakter anime ini kembali ke masa lalu pada era perang. Nobunaga Concerto mengisahkan Saburo, siswa SMA Jepang masa kini yang terjebak di era Sengoku. Kala itu Jepang sedang dilanda perang besar. Lalu ia bertemu dengan Oda Nobunaga yang penampilannya sangat mirip dengannya. Nobunaga yang melihat Saburo pun memintanya untuk menggantikan dirinya. Akhirnya Saburo pun menggantikan peran Nobunaga sebagai kesatria pemersatu Jepang. Di anime ini diperkenalkan juga karakter dari tokoh sejarah Jepang seperti Akichi Mitsuhide, istri Nobunaga yang bernama Kicho, Ikeda Tsuneoki, hingga Hashiba Hideyoshi. Kalian yang main Samurai Warriors di PS nih pasti tahu deh. Watashi, nouryoku wa heikinchi de tte itta yo ne. Adele von Esham atau yang kerap disapa Mairu merupakan seorang gadis biasa. Walaupun sebenarnya Mairu adalah reinkarnasi dari seorang gadis berumur 18 tahun bernama Misato Kurihara. Di kehidupan sebelumnya, Mairu merupakan seorang siswa yang pintar dan serba bisa. Suatu hari ia menolong seorang anak kecil yang hendak tertabrak truk. Namun sayangnya ia mati karena insiden itu. Ia pun berada di alam baka dan seorang dewa memberitahukannya bahwa ia akan dihidupkan kembali di dunia yang baru. Sang dewa pun memberikan beberapa permintaan kepada dirinya. Mairu meminta agar ia dihidupkan kembali menjadi orang biasa, memiliki teman yang biasa, dan mendapatkan kehidupan yang biasa saja. Namun setelah 12 tahun menjalani kehidupan yang baru, ia mengetahui bahwa kekuatan biasa-biasa saja yang ia dapatkan ternyata merupakan tingkatan yang sangat jauh di atas rata-rata untuk seorang manusia normal. Dari sinilah kehidupannya dimulai. Enduro berlatar di Pulau Nararu. Di sana manusia dan monster hidup berdampingan. Bahkan Raja Iblis yang mengerikan pun tinggal di sana. Begitu juga dengan para pahlawan. Zaman dahulu pahlawan generasi pertama mengalahkan Raja Iblis. Begitu pula seterusnya. Jika Raja Iblis bangkit kembali, maka pahlawan baru dari generasi tersebut akan muncul untuk mengalahkan Raja Iblis kembali. Anime ini bercerita tentang kehidupan para pahlawan. Mereka pergi ke sekolah pahlawan untuk belajar cara mengalahkan iblis. Walaupun sekilas terlihat begitu, namun para gadis pahlawan ini jarang memikirkan tentang kebangkitan para iblis dan lebih memilih menjalani kehidupan yang santai. Para gadis pahlawan itu ialah Juria Shadowdetto, Meiza Endasto, Fai Fai, dan Seiran Erenoiru. Gimana tuh coba? Padahal Raja Iblis mau muncul, tapi mereka malah santai-santai aja. Hataku. Kakuryo no Yadomeshi. Tsubaki Aoi adalah gadis normal yang kini berstatus sebagai mahasiswa seperti orang-orang pada umumnya. Namun bedanya, ia dapat melihat makhluk-makhluk supernatural yang biasa disebut dengan Ayakashi. Kemampuannya tersebut merupakan warisan dari kakeknya. Suatu hari, sesosok iblis tiba-tiba datang dan menemuinya. Iblis tersebut langsung mengatakan kepada Aoi untuk menikah dengannya. Ia pun menjelaskan kalau dulu kakeknya telah berhutang banyak kepada iblis tersebut dan sebagai jaminannya, jika tak dapat menebusnya, Aoi pun harus menikah dengan iblis tersebut. Tentunya Aoi menolak hal tersebut dan sebagai gantinya, ia pun berjanji akan bekerja keras untuk menebus hutang-hutang kakeknya. Duh, kakeknya Aoi ini nyusahin banget ya. Apa bisa ya Aoi melunasi hutang kakeknya? Yakuman no inochi no ue ni ore wa tatte iru. Suatu hari, Yatsuya Yusuke dengan teman sekelasnya bernama Shindo Yu dan Hakozaki Kusue dipindahkan ke sebuah dunia mitologikal. Sesampainya di dunia baru tersebut, mereka bertiga bertemu dengan Game Master atau disingkat GM. Dalam pertemuannya, GM memberikan sebuah misi dengan batas waktu tertentu. Untuk memudahkan mereka dalam menjalankan misi, Shindo dan Hakozaki mendapatkan peran sebagai Wizard dan Warrior. Sementara itu, Yatsuya malah mendapatkan peran sebagai seorang farmer. Tentu saja keputusan dari GM ini sedikit mengejutkan Shindo dan Hakozaki. Walau begitu, Yatsuya menerima dirinya sebagai seorang farmer atau petani dan menjalani hidupnya. Kini bersama dengan kedua temannya, mereka mulai menjalani kehidupan di dunia baru sembari menjalani misi.
Astarote no Omocha. Bercerita tentang seorang putri bernama Succubus Yakfer Astarote dari kerajaan Astarote yang sangat membenci pria. Dirinya lebih menyukai wanita. Maka dari itu dia mempunyai banyak teman perempuan yang memiliki kepribadian yang unik. Tapi sebagai seorang Succubus, kehidupannya dipertaruhkan karena tugas seorang Succubus adalah membentuk harem dari seorang pria untuk bisa melengkapi kemampuan sihirnya. Suatu hari pohon dunia membuka sebuah gerbang yang menelan teman baiknya. Setelah beberapa saat tertelan, teman baik Astarote ini kembali dengan aman dan tidak terluka sama sekali. Tapi teman Astarote ini membawa seorang laki-laki yang bernama Tohara Naoya. Ia berharap Naoya bisa cocok dengan Astarote dan akan membuatnya tidak membenci laki-laki lagi. Nah, segitu aja list dari Ami. Kalau kalian ada saran atau mau request, kalian bisa komen di kolom komentar. See ya di video selanjutnya. Bye-bye.